wabarakatuh. Saya Uswatun Hasanah, NIM 205190039 dari kelompok 5 akan mempresentasikan review kami, yaitu dengan judul Praktik Baik Pengembangan Kreativitas dalam Bidang Moral dan Nilai-nilai Agama. Moral dan nilai-nilai agama pada anak usia dini. Konsep moral dan akhlak anak usia dini. Moral bermakna sebagai akhlak atau tingkah laku yang susila. Pendidikan di dalam moral ini sebagai sarana pelestarian moralitas sekaligus pengembangan tatanan kehidupan manusia yang memiliki peran dan fungsi yang begitu penting serta efektif. Tujuan dari pendidikan yang ditanamkan kepada anak didik yaitu memiliki perilaku yang disebut dengan moralitas. Jadi, artinya anak-anak memiliki perilaku yang tidak hanya sesuai dengan standar sosial, perilaku sukarela, atau dilakukan dengan penuh kesadaran bahwa ia harus berperilaku seperti itu walaupun tidak ada orang yang akan memerintahnya atau mengawasi. Menurut para ahli, yang pertama yaitu Hidayat Otib Sabiti, yang berpendapat bahwa hakikat moral sangat erat dengan pendidikan karakter, yang ketika membahas moral pastinya juga membahas pendidikan karakter. Yang kedua yaitu Helden dan Richards dalam Scerkawi, yang berpendapat bahwa moral yaitu sebagai suatu kepekaan dalam pikiran, perasaan, dan juga tindakan dibandingkan dengan tindakan lain yang tidak hanya berupa kepekaan saja terhadap prinsip dan juga aturan. Dan yang ketiga yaitu Atkinson, berpendapat bahwa moral atau moralitas yaitu pandangan tentang baik dan buruk, benar dan salah, serta apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan. Anak dapat dikenalkan perilaku moral dengan cara mengajarkan dan membentuk sikap dan perilaku anak yang dilakukan oleh orang tuanya atau orang dewasa yang berada di sekitarnya. Dengan dimulai dari sikap dan cara menghadapi orang lain, cara berpakaian atau cara berpenampilan, cara dan kebiasaan makan, serta cara berperilaku yang sesuai dengan aturan yang berada dalam lingkungannya atau situasi tertentu. Dalam upaya penanaman dan pengembangan perilaku moral yang dilakukan oleh orang tua kepada anak, itu tidak dapat dipisahkan dari proses sosialisasi yang terjadi di antara mereka. Perkembangan nilai akhlak itu sangat kental dengan karakter anak, yang pastinya merupakan pakaian yang akan selalu ditampilkan oleh anak di dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga perkembangan nilai agama dan moral itu harus menjadi perhatian yang sangat penting, khususnya bagi guru dan juga orang tua. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak. Baik, di sini saya Vanda Dwi Agustin dengan NIM 205190050. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari hasil review kelompok 5, yaitu pada poin yang kedua terdapat stimulasi peningkatan nilai agama dan akhlak anak usia dini. Untuk menstimulasi peningkatan nilai agama dan akhlak anak usia dini dapat dilakukan dengan stimulasi. Yang pertama, stimulasi kataman naik Al-Quran. Yang kedua, stimulasi melihat alam semesta. Dan yang ketiga, ada stimulasi senam anak soleh. Jadi, stimulasi peningkatan nilai agama dan akhlak anak usia dini. Yang pertama itu, kataman naik Al-Quran. Nah, pelaksanaannya ini nanti anak-anak dianjurkan untuk mengikuti tes. Tapi sebelumnya anak harus khatam Iqra terlebih dahulu. Nah, nanti anak-anak akan diarahkan untuk berkumpul bersama dan membawa Al-Quran untuk membaca beberapa surah, yaitu diantaranya ada surah Al-Fatihah, surah Luqman ayat 12-15, dan surah-surah pendek lainnya. Kegiatan anak belajar Al-Quran ini dapat kita lihat
pada gambar di samping. Nah, seperti itu. Stimulasi kataman naik Al-Quran ini pelaksanaannya cukup dilakukan dalam durasi 2 jam saja, namun melalui praktek langsung. Kataman naik Al-Quran ini tidak hanya diharapkan dapat meningkatkan nilai agama dan akhlak anak usia dini, tetapi juga diharapkan mampu mengembangkan kreativitas anak-anak. Misalnya seperti anak dapat mengenal Al-Quran itu merupakan kitab suci umat Islam, dan anak juga dapat menghafal ayat-ayat pendek seperti itu. Nah, jadi stimulasi peningkatan nilai agama dan akhlak anak usia dini yang kedua itu ada stimulasi melihat alam semesta. Proses kegiatannya nanti anak akan dikenalkan dengan benda-benda yang berada di langit seperti bulan, matahari, sistem tata surya, dan lain-lainnya. Teman-teman bisa melihat ke gambar yang berada di pojok kiri ini. Nah, itu adalah gambaran dari kegiatan anak saat mengunjungi OIF UMSU. Nah, jadi apa sih OIF UMSU ini? Nah, jadi OIF ini itu Observatorium Ilmu Falak yang berada di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang fungsinya itu sebagai pusat hilal. Buat teman-teman yang masih penasaran dengan OIF UMSU ini, kalian bisa searching di Google ya, teman-teman. Nah, dengan mengajak anak dalam mengunjungi OIF UMSU tadi, guru bisa sambil menjelaskan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bagaimana sih sebaiknya kita sebagai makhluk itu bersyukur kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun aspek-aspek yang dapat dikembangkan dalam peningkatan kemampuan nilai agama serta akhlak anak usia dini ini nanti kita dapat lihat dari aspek kognitif, yaitu anak dapat memahami bagaimana sih terjadinya siang dan malam. Dan yang kedua ada aspek bahasa. Nah, dari sini anak akan memahami kosakata baru dari nama-nama benda langit dan sistem tata surya. Nah, yang terakhir ada aspek nilai agama dan moral. Nah, ini nanti akan mengajarkan anak bagaimana sih caranya mereka itu bersyukur dengan mengucap subhanallah. Jadi yang terakhir itu stimulasi senam anak saleh. Nah, dalam kegiatan menghafal doa sambil bermain ini nanti diharapkan anak akan bertingkah laku lebih aktif, bersemangat dalam belajar, berlaku disiplin, konsentrasi pada instruksi, dan lain-lainnya. Adapun aspek-aspek yang dapat dikembangkan dalam kegiatan senam anak ini, yaitu pertama ada menstimulasi aspek perkembangan emosi. Nah, di sini anak dapat memulai harinya dengan senyum dan tawa ceria. Dan yang kedua ada menstimulasi aspek perkembangan sosial, yaitu nanti anak akan terlatih dalam menjalin interaksi dan komunikasi dengan temannya. Lalu yang ketiga ada menstimulasi aspek kognitif, yaitu nanti anak akan belajar dan berpikir tentang gejala apa saja sih yang terdapat di sekitar mereka. Yang keempat adalah menstimulasi aspek perkembangan spiritual. Nah, dari sini nanti anak akan belajar dalam menghayati doa dalam lagu anak saleh. Lalu yang terakhir menstimulasi aspek perkembangan motorik atau kinestetik. Nah, nanti dari kegiatan senam ini akan melatih anak dalam bergerak, menggerakkan tubuh, berolahraga agar tubuh menjadi sehat.